Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah ya, sehat semua. Kita harus tetap sehat, harus tetap semangat agar apa yang kita pelajari nanti mendapatkan berkah. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, jika hadir semua, langsung saja ya, kita hari ini akan belajar mengenai salah satu makhluk ciptaan Allah. Nah, apa itu? Nah, kita akan belajar mengenai tumbuhan, mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, materi hari ini adalah mengenai pengertian perkembangan dan pertumbuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan yang akan dijelaskan oleh saya, dan nanti ada perbedaan perkembangan dan pertumbuhan dan mengenai struktur umum tumbuhan, yaitu bagian akar yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fatimah. Lalu ada struktur umum tumbuhan batang yang akan dijelaskan oleh Taufik, dan yang terakhir itu ada struktur umum tumbuhan daun yang akan dijelaskan oleh Rifa. Nah, di sini ada yang masih ingat apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Ya, benar sekali tanggapan dari kalian ya. Saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, kita ambil contohnya pertumbuhan. Pertumbuhan itu kita ambil contoh pada bayi. Pada bayi waktu lahir itu kan hanya beberapa sentimeter saja ukuran tubuhnya, dan hanya beberapa kilogram saja ya berat badannya. Tetapi setelah bayi itu tumbuh beberapa tahun, maka akan mengalami pertambahan berat badan, pertambahan tinggi. Nah, sama halnya dengan tumbuhan. Kita ambil contohnya adalah pohon mangga. Pohon mangga ketika kita tanam itu kan hanya berukuran beberapa sentimeter saja. Tetapi setelah umur 1 tahun, tingginya itu mencapai 30 cm. Dan setelah 5 tahun atau tahun berikutnya itu akan mengalami pertambahan tinggi mencapai 1,5 meter. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan itu merupakan proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang mengalami pertambahan ukuran tubuh. Nah, berbeda dengan perkembangan. Kita ambil contoh pada bayi ya. Bayi itu kan akan tumbuh dan berkembang menjadi remaja. Lalu remaja akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Setelah menjadi dewasa atau setelah mengalami pubertas, maka manusia itu mampu bereproduksi. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan. Sama halnya dengan tumbuhan. Kita ambil contoh juga yaitu pohon mangga. Pohon mangga akan mengalami proses pematangan hingga mampu bereproduksi. Jadi perkembangan itu adalah proses untuk mencapai kematangan dari suatu fungsi organisme. Nah, jadi dari beberapa contoh yang sudah saya jelaskan itu adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan bersamaan ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif dan faktor kualitatif. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati ya.
Sedangkan perkembangan itu dapat diukur secara kualitatif karena bersifatnya itu fungsional. Lalu pertumbuhan itu tidak bisa kembali ke asalnya atau sifatnya itu irreversible. Pertumbuhan pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua ya, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, baik, sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, jadi pertumbuhan pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua ya. Ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini pada tumbuhan hanya terjadi pada bagian tertentu saja. Nah, bagian itu apa? Yaitu pada bagian yang aktif membelah dan tumbuh. Bagian tersebut itu dinamakan dengan jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini terdapat pada bagian titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Nah, bisa dilihat ya, di samping itu ada gambar bagian-bagian titik tumbuh akar tanaman. Ada bagian protoderma, ada bagian prokambium, lalu ada meristem dasar, ada meristem apikal, dan juga ada tudung akar. Nah, pada bagian-bagian ini ada dua daerah ya, yaitu ada daerah pemanjangan sel dan ada daerah pembelahan sel. Nah, berdasarkan struktur jaringan meristem sel penyusun akar tumbuhan, titik tumbuh akar ini dikelompokkan menjadi daerah pembelahan sel, daerah pemanjangan sel, dan daerah diferensiasi. Daerah pembelahan sel ini terdapat pada bagian ujung akar. Nah, pada bagian ini sel membelah secara cepat ya. Pada daerah pemanjangan, sel mengalami pemanjangan dan akan memulai proses diferensiasi yang secara struktur ya. Lalu di bagian gambar itu ada protoderma. Protoderma itu apa? Protoderma itu merupakan jaringan yang akan menjadi epidermis. Nah, meristem apikal ini ada meristem apikal dan ada meristem dasar ya. Nah, meristem dasar ini adalah bagian yang dibentuk untuk menjadi jaringan dasar. Lalu ada prokambium. Prokambium ini merupakan jaringan yang dibentuk untuk menjadi silinder pusatnya. Nah, pada daerah diferensiasi, proses organogenesis telah berjalan sempurna hingga lapisan epidermis telah terdiferensiasi dengan jelas dan telah memiliki rambut akar. Rambut akar ini berperan untuk menyerap mineral dan air dari dalam tanah. Oleh karena itu, proses diferensiasi pertama kali terjadi di daerah tersebut. Nah, daerah diferensiasi ini disebut dengan jaringan primer ya, benar sekali. Nah, pertumbuhan akan menyebabkan terjadinya pemanjangan pada sel-sel akar. Nah, yang kedua ada apa? Yang kedua ini ada pertumbuhan sekunder. Setelah mengalami pertumbuhan primer, nah, apakah pertumbuhan sekunder itu sama dengan pertumbuhan primer ya? Ya, pertumbuhan sekunder ini umumnya hanya tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme ya. Nah, dan dikotil berkeping dua yang akan mengalami pertumbuhan sekunder. Pada monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder kecuali pada palem-paleman atau palme. Nah, pertumbuhan sekunder dapat diamati pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tetapi tahap pertambahan panjang akar dan batang ini disebut dengan pertumbuhan primer. Pada tahap berikutnya terlihat makin lama batang tumbuhan makin membesar. Nah, ini yang dinamakan dengan pertumbuhan sekunder.
Pada pertumbuhan sekunder, sel yang aktif membelah adalah sel-sel meristem pada kambium. Kambium itu apa? Kambium itu terletak di antara xilem dan floem. Nah, pembelahan terjadi secara radial. Sel-sel yang terdapat di bagian xilem membelah ke arah dalam, dan sel-sel yang terdapat di bagian floem membelah ke arah luar ya. Bagian tersebut dinamakan jaringan meristem kambium. Akibat pertumbuhan tersebut akan dibentuk xilem sekunder dan xilem dan floem sekunder. Ya, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Faktor apa saja? Yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi faktor genetis atau hereditas dan proses fisiologis individual yang bersifat spesifik. Ya, yang pertama ini ada faktor genetis. Proses perkecambahan diawali dengan penyerapan air atau inhibisi. Nah, masuknya air selain berfungsi untuk melarutkan cadangan makanan yang terdapat di bagian kotiledon juga menginduksi aktivitas enzim hidrolitik. Nah, aktivitas enzim hidrolitik ini dikendalikan oleh gen-gen yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Yang kedua ini ada faktor fisiologis. Dalam faktor fisiologis, proses yang terjadi merupakan proses fungsional pada tingkat seluler. Pertumbuhan dan perkembangan akan melibatkan berbagai macam hormon dan juga vitamin. Hormon dan vitamin ini mempunyai fungsi spesifik pada setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah hormon auksin dan hormon giberelin. Nah, hormon auksin ini berperan dalam pertumbuhan untuk memacu proses pemanjangan sel. Sedangkan hormon giberelin itu merupakan hormon yang berfungsi untuk sinergis atau bekerja sama dengan hormon auksin. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi suhu, cahaya matahari, air, pH, oksigen, dan juga nutrisi atau nutrien. Yang pertama ini ada suhu ya. Suhu akan mempengaruhi proses fotosintesis, respirasi, dan transpirasi pada tumbuhan. Suhu yang tinggi akan mempengaruhi kandungan air pada jaringan tumbuhan ya. Yang kedua ini ada cahaya matahari. Cahaya matahari juga mempengaruhi tumbuhan yang berdaun hijau karena cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis tumbuhan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu merupakan proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan ya. Nah, yang ketiga itu ada air, pH, dan juga oksigen. Air itu merupakan senyawa yang sangat penting dalam menjaga tekanan turgor dinding sel. Nah, fungsi air ini dalam tumbuhan adalah menentukan laju fotosintesis sebagai pelarut universal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Lalu ada mengedarkan hasil-hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, faktor pH yang berpengaruh terhadap tumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah pH tanah. Misalnya tanah podsolik merah kuning PMK yang bersifat asam dan tidak cocok untuk pertumbuhan. pH jenis tanah tersebut dinaikkan dengan cara pengapuran. Lalu ada oksigen. Nah, oksigen juga merupakan faktor pembatas pada setiap organisme. Nah, yang keempat ini ada nutrisi atau nutrien. Tumbuhan memerlukan nutrien untuk kelangsungan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima dengan NIM 19081061178 dari Biologi E. Di sini saya ingin melanjutkan penyampaian mengenai materi
perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Selanjutnya yaitu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai pengertian perkembangan dan pertumbuhan, maka kita dapat membedakan keduanya. Pertumbuhan sendiri merupakan suatu proses perubahan yang disertai dengan pertambahan ukuran akibat adanya pembelahan dan pembesaran sel. Jadi, pertumbuhan ini memiliki nilai data kuantitatif, sedangkan perkembangan merupakan perubahan bentuk atau tipe sel yang menjadi lebih spesifik atau terspesialisasikan dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan struktur dan fungsi sel. Lalu ada macam-macam pertumbuhan. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi pada jaringan apikal, meristem primer pada tumbuhan. Secara detailnya itu, pertumbuhan ini terjadi melalui 3 tahapan, yaitu pembelahan, pemajangan, dan diferensiasi. Lalu kedua, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini terjadi pada jaringan kambium atau meristem sekunder dari tumbuhan. Pembelahan ini akan membentuk foam sekunder dan silem sekunder. Pembelahan ini juga akan menuju arah luar dan akan membentuk foam sekunder. Sedangkan untuk silemnya sendiri sama, tapi memiliki arah berbalikan, yaitu mengarah ke arah dalam. Selanjutnya ada pertumbuhan fase embrionik. Fase ini merupakan fase yang terjadi sejak terbentuknya zigot hingga embrio. Pada beberapa jenis tumbuhan sendiri, sel mengalami penambahan jumlah zat dengan cara mitosis. Lalu ada pertumbuhan fase pasca embrionik. Nah, pertumbuhan pada fase ini terjadi pada saat terbentuknya embrio. Nah, pada fase ini juga setiap bagian tubuh memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Tahapan ini juga terjadi melalui proses organogenosis atau pembentukan organ-organ dari embrio. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi berikutnya. Setelah kita mempelajari mengenai perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan itu sendiri, kita memasuki bagian dari tumbuhan mengenai perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, struktur dari akar dari tumbuhan ini, struktur akar pada rumput-rumputan dan monokotila ini disebut dengan sistem akar serabut karena memiliki ukuran yang hampir sama. Lain halnya dengan tumbuhan yang dikotil. Tumbuhan dikotil secara umum memiliki akar utama yang memiliki cabang, dan akar cabang ini dapat bercabang lagi. Sistem perakaran ini disebut dengan akar tunggang. Akar yang muda mempunyai rambut halus yang disebut dengan rambut akar, yang hanya ada pada bagian yang berada di dekat ujung akar. Nah, rambut akar ini dapat jelas dilihat pada biji yang dikecambahkan pada suatu media, bisa berupa kertas saring basah atau pasir yang lembab. Nah, rambut akar ini terdapat dalam jumlah yang besar dan juga merupakan penonjolan epidermis dari akar. Selanjutnya ada epidermis akar, terdiri dari satu lapisan sel yang rapat yang memiliki peran sebagai jaringan pelindung. Nah, di sebelah dalam epidermis tersebut terdapat yang namanya daerah yang cukup tebal, yaitu korteks, di mana korteks terdiri dari sel parenkim yang antara sel satu dengan sel lainnya ini terdapat ruang antar sel. Nah, lapisan yang ada di sebelah dalam korteks sendiri merupakan lapisan yang disebut dengan endodermis. Dalam pertumbuhan primer, dinding sel endodermis memiliki ciri tipis dan hanya terdapat penebalan berbentuk pita melingkar yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, bagian tengah dari akar disebut dengan silinder pusat yang terdiri atas jaringan pengangkut yaitu silem atau pembuluh kayu dan juga jaringan pengangkut makanan yaitu phloem atau pembuluh kapis. Antara keduanya ini terdapat satu lapisan sel parenkim yang disebut dengan perisiklus. Sel ini membentuk silem maupun phloem, yaitu sel meristem.
Nah, xilem terdiri atas tracheida dan elemen pembuluh yang serabut dan sel parenkim. Nah, sel tracheida dewasa ini merupakan sel yang memanjang dengan tulang yang tebal dan dinding tersebut terdapat bagian tempat yang tipis yang akan dilewati dengan mudah oleh elemen pembuluh. Nah, selanjutnya ada susunan elemen pembuluh ini disebut dengan trakea. Nah, serabut merupakan satu sel yang memanjang dengan dinding sel tebal yang memiliki fungsi sebagai penguat jaringan. Sementara sel parenkim sendiri merupakan jaringan pengisi yang berfungsi sebagai sel penyimpan makanan. Nah, flum terdiri dari atas sel lapisan, sel pengiring, sel serabut, dan parenkim. Lalu sel lapisan terdiri atas sel hidup yang tersusun vertikal yang berfungsi untuk mengangkut bahan organik. Nah, sel pengirim dan sel lapisan berkembang dari sel meristem yang sama. Jadi, dari asal sel meristem yang sama. Nah, sel meristem ini membelah secara longitudinal dan menghasilkan suatu sel dengan sel lapisan, sedangkan dengan ukuran yang berbeda. Lalu ada sel yang besar akan berkembang menjadi sel lapisan, namun sel yang kecil menjadi sel pengirim. Jadi sel meristem ini akan membelah menjadi secara longitudinal, lalu sel yang besar itu akan menjadi sel lapisan dan sel yang terbelah menjadi sel kecil itu menjadi sel pengirim. Nah, ukuran selnya ini bervariasi, ada yang panjang sel lapisan, namun ada juga yang hanya panjang deretan. Pada Gymnospermae dan Nicotyl terdapat suatu jaringan meristem yang disebut dengan cambium pembuluh atau cambium vaskular. Nah, yang mengelilingi xilem. Nah, pertumbuhan meristem pada pucuk menyebabkan pertumbuhan yang memanjang. Nah, pada organ tumbuhan sendiri. Nah, cambium pembuluh menyebabkan pertumbuhan menjari dengan penebalan organ. Sel cambium pembuluh membelah dan menghasilkan elemen xilem ke arah dalam dan elemen phloem ke arah luar. Nah, jaringan pembuluh yang berasal dari cambium disebut dengan jaringan sekunder yang terdiri atas xilem sekunder dan phloem sekunder. Sekian yang bisa saya bagikan mengenai perbedaan perkembangan dan pertumbuhan, macam-macam pertumbuhan dan juga pertumbuhan di akar tumbuhan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 1908106068. Saya di sini akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai batang ya. Batang berdasarkan sifat internal dan eksternalnya itu tipe batang itu dibagi menjadi 4 tipe ya, yaitu batang rumput-rumputan, herba atau ternak, tipe batang berkayu, dan juga pohon. Ada juga tipe batang yang mengadakan metamorfosis dengan bentuk khusus yang sesuai dengan lingkungan dan fungsinya. Adapun tipe itu meliputi bulbus atau umbi lapis, contohnya itu pada bawang ya, dan umbi kentang. Ini berfungsi untuk menyimpan makanan. Lalu pada batang kaktus atau tanaman kaktus yaitu, pada batang kaktus itu batangnya dinamakan batang sukulen, yang itu berfungsi untuk menyimpan air dan melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini biasanya kan terjadi pada daun gitu kan. Nah, ini pada kaktus, pada batangnya. Batang juga dapat mengalami modifikasi menjadi sulur dan juga duri. Setelah kita mempelajari struktur batang tersebut ya, itu kita dapat melihat bahwa susunan daun pada batang itu macam-macam lah, punya ciri khasnya masing-masing ya. Adapun bagian batang yang yaitu tempat menempelnya daun itu dinamakan dengan nodus.
Dan bagian batang di antara dua nodus itu disebut dengan internodus atau buku. Lalu kuncup. Kuncup yang sebenarnya pucuk kecil yang terdapat pada batang. Kenapa pada batang? Karena masih pada batang walaupun di atas ya. Kuncup yang terdapat pada ujung batang disebut kuncup terminal. Pada bagian aksilar daun terdapat kuncup lateral atau kuncup aksiliar yang biasanya lebih kecil daripada kuncup terminal yang di atas. Kuncup ini mengalami dormansi atau periode tertentu selama musim gugur atau untuk beberapa tahun. Ya, sebagian besar kuncup aksiliar ya untuk beberapa tahun ini. Selama sel meristem pucuk kuncup terminal mempunyai kemampuan untuk membelah, maka sebagian besar kuncup aksiliar tetap dorman dan pertumbuhan pucuk yang tumbuh dari kuncup aksiliar terbatas. Lalu, pada tumbuhan yang memiliki kuncup terminal, pada sumbu utama, kuncup aksiliar akan aktif selama hidup dan mempunyai percabangan aksiliar akan aktif selama dan mempunyai percabangan batang monopodium. Pada kebanyakan tumbuhan, meristem ujung pucuk akan menghasilkan bunga setelah beberapa waktu menyokong perpanjangan batang dan menghasilkan daun. Pertumbuhan selanjutnya dilakukan oleh kuncup lateral dan cabang ini berfungsi sebagai sumbu utama. Percabangan semacam ini disebut simpodium. Setelah diferensiasi, meristem pucuk mengalami pemasakan jaringan. Pengamatan susunan jaringan suatu batang muda dari luar ke dalam dapat dibedakan dengan menggunakan mikroskop. Pada epidermis sering terdapat adanya rambut. Di sebelah dalam epidermis itu terdapat korteks. Di dalam korteks terdapat jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim. Parenkim itu berfungsi untuk menyimpan makanan. Batang yang hijau juga berfungsi untuk fotosintesis. Kolenkim dan sklerenkim berperan sebagai jaringan penguat pada tumbuhan. Ada berbagai tipe sel kolenkim berdasarkan letak penebalannya. Dinding sel sklerenkim sangat tebal dan sebagian besar mengandung lignin. Sklerenkim dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sklerenkim serabut yang panjang dan meruncing pada ujungnya, dan sklereida yang lebih kurang isodiametris atau bercabang-cabang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rifa tentang daun. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu daun. Fungsi utama daun dapat menyintesis bahan organik dengan menggunakan sinar sebagai sumber energinya yang melalui fotosintesis. Pengubahan energi ini terjadi di dalam organel sel khusus yang biasa kita sebut kloroplas. Dan kloroplas sendiri di dalamnya terdapat adanya pigmen klorofil. Struktur luar dan dalamnya daun berkaitan dengan perannya dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Anak-anak, perlu kalian tahu daun biasanya rata dan tipis sehingga dapat memudahkan masuknya sinar matahari ke dalam sel. Luas permukaan daun juga memungkinkan terjadinya pertukaran gas, lalu di dalam helaian daun sendiri terdapat adanya jaringan pembuluh. Perlu kalian ketahui, mesofil daun yang terdapat di antara epidermis atas dan bawah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, parenkim palisade, dan yang kedua, parenkim spore. Parenkim palisade terdiri atas sel yang berbentuk panjang dan tidak mempunyai ruang antar sel, sedangkan parenkim spore terdiri atas sel yang berbentuk tidak beratur
dengan ruang antar sel yang sangat besar. Nah, anak-anak, sekian video pembelajaran pada hari ini tentang materi struktur dan fungsi tumbuhan. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh Ibu dan Bapak Guru dapat diterima oleh kalian, dapat dipelajari dengan baik, dan dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.